Di sesi yang terakhir, saya mengurangi apa yang saya sampaikan karena apa? Durasinya terbatas. Sementara yang bertanya sudah sekian banyak. Langsung saja, Anda dan kami satu tujuan, satu hati, satu niatan untuk ngaji di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Untuk itu kita akan dengar pertanyaan Bunda berikut ini. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Miharti Putia dari Majelis Taklim Qiraatil Nurul Huda. Ya. Begini Ustadz, saya itu menyaksikan anak-anak remaja-remaja sekarang ya Ustadz ya. Kayaknya itu akidah akhlaknya itu kayak Benar. menurun begitu ya. Ya, setuju Bu. Iya. Makanya saya itu merasa ngiri sekali begitu melihat seperti itu. Ya. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara saya terutama untuk mendidik anak-anak saya sendiri, apa yang harus saya tanamkan seperti itu Ustaz. Ya. Terus doa apa selain Robi Habli Minasolikin, selain itu mungkin ada juga doa yang lain seperti itu. Ya. Itu saja Ustaz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung, silakan Bunda. Ya, silakan Bunda. Berikutnya. Mic-nya Bunda. Iya. Menjadi juga perhatian saya Bunda, ya. Luar biasa pertanyaannya untuk generasi akan datang. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rusida dari Masjid Taklim Musala Nurul Huda, Gadukan Utara. Ustadz, kadang-kadang kita ini keimanannya itu turun naik. Bagaimana caranya waktu iman kita turun itu kita supaya naik. Lebih lagi. Saya tanya dulu Bu, naiknya berapa, turunnya berapa? Enggak, maksudnya itu keadaan kita berdoa kan terasa tenang, terus kadang-kadang malas gitu. Ya, waktu malas itu bagaimana supaya jangan sampai malas-malas gitu. Ya, waktu orang meninggal iman naik. Ketika ke mall melorot. Iya. Terus yang kedua saya yang tanyakan itu masalah warisan. Warisan itu kan ada hukum pemerintah sama hukum Islam. Yang kita utamakan otomatis kan hukum Islam ya. Terus kalau sudah turun ke anak cucu itu kan agak sulit. Katanya itu harus dianukan sama anak-anak dulu. Apakah begitu? Ya, Bunda. Ya sudah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup ya. Jadi kita jawab dulu yang pertama ya. Jadi, insya Allah. Sudah ya. Sudah cukup dulu ya? Cukup ya. Pertama Bu, jawabannya cuma satu. Ayo kita ramut keluarga kita. Bapak, Ibu, Cak Ning, melok sampean lah. Tolong. Bentengnya cuma satu. Keluarga. Keluarga Bu. Kenapa? Karena anak-anak yang mereka itu keluar remaja-remaja kita itu, mereka merasa nggak diperhatikan sama orang tuanya. Mereka cari perhatian dari orang lain yang di jalan-jalan itu. Tidak akan terjadi ketika orang tuanya punya perhatian kepada anaknya. Tidak akan terjadi ketika ayah ibunya itu merangkul mereka. Menjadikan mereka sahabat. Ya, kalau mereka ada masalah curhatnya kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Orang tua ini sebagai mentor, ya, sebagai pionir untuk mempertahankan akidah dan akhlak mereka. Kadang-kadang kita melihat anak-anak jam 1 dini hari itu masih trek-trekan kemana, ngeluyur kemana-mana. Ditanya orang tuanya kemana, ternyata orang tuanya ya ikut trek-trekan juga. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan, ini keprihatinan kita semuanya, Ustaz, termasuk kita yang ada di Sahabat Fajar ini. Tempat duduk itu biasanya yang dipakai duduk adalah pantat kita. Tapi anak-anak usia SMA saya lihat sudah enggak Ustadz. Apa? Tempat duduk itu yang dibuat kaki Ustadz. Sama sepatunya tuh naik. Dan itu hampir di mana-mana. Dan orang sekitarnya diam saja. Maka saya dekati, Mas, masa seperti gitu? Duduk itu dengan pantatnya. Supaya nanti orang lain ketika duduk enggak kotor. Anak-anak SD, ya kan, sepedaan, rokokan. Nah, sementara di luar negeri nggak boleh di bawah 17 tahun beli rokok. Artinya gini, ayo suami istri, ayah ibu ya, ayo dikuatkan keluarganya masing-masing. Kita bikin lingkungan dan komunitas Islam yang baik di lingkungan kita, nggak usah bikin kampung, lingkungan rumah dulu yang penting ini. Baik. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tentang apa tadi Bunda yang pertama?
naik turunnya. Oke, baik. Naik turunnya iman ini seakan-akan ini kan baik ya. Oh, naik turun. Oh, wajar Pak manusia. Tidak, Bu. Makanya saya tanya, naiknya berapa, turunnya berapa? Yang ada itu naiknya 1, turunnya itu 100. Nggak imbang. Lah. Kalau naik turunnya imbang, it's okay, itu sebuah hal yang wajar, Bu. Biasanya naik karena faktor apa? Faktor taat. Makanya perbanyak ketaatan. Karena ketaatan itu support supaya iman kita naik. Tapi kalau turun itu maksiat. Jadi turunnya iman karena maksiat, naiknya iman karena ketaatan. Contoh ketaatan itu ketika Allahu Akbar. Sholat. Itu seret gini. Seandainya ada peralatan bisa mendeteksi turun naiknya iman, enak Bu. Ya. Naik turun begitu. Terus yang ketiga adalah tentang waris. Ingat, waris itu terus sampai ke bawah. Anak nggak ada, cucu nggak ada, cicit, terus nggak terhalang, terus sampai ke bawah. Itu hukum waris Terus. Ikut hukum Islam Ustaz. Iya, seandainya contoh ada orang tua meninggalkan harta benda ini ya Bu ya, coro globalnya ya, detailnya kapan-kapan kita bahas khusus. Itu anak 3, seret, yang 2 ini masih hidup, yang 3 ini meninggal. Tapi dia punya anak, maka anaknya yang meninggal ini adalah ahli waris dari itu, tidak terputus. Ya. Terus sampai ke bawah. Anak, cucu, semua adalah ahli waris sampai ke bawah. Dan dia punya hak yang sama. Ya. Terus bagaimana konteks hukum waris negara sama keluarga? Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, masih tetap Bu. Kalau kita membawa ke ranah pengadilan agama, masih tetap dihukumi di sana hukum Islam. Ya. Mungkin kalau pengadilan negeri yang berbeda. Ya. Kalau agama, tetap menggunakan hukum Islam. Dan tetap prioritas utama adalah hukum Allah, hukum jadi Islam. kalau yang punya masalah waris itu dari non-muslim, itu ke pengadilan umum, pengadilan negeri. Tapi kalau yang punya masalah waris itu muslim, ya ke pengadilan Saya kira demikian, pertanyaannya luar biasa. Ini untuk pemirsa juga. Nah, supaya pertemuan ini afdol, pertemuan ini berkah, kita berdoa pada Allah. Monggo Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu. Engkau yang mentakdirkan kami pagi hari ini bisa melaksanakan ibadah dengan pengajian sahabat fajar. Amin. Jadikan ya Allah. semua amal kami ya Allah sebagai penebus dosa dan kesalahan kami. Amin. Sebagai pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Amin. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami. Kuatkan iman Islam keluarga dan jamaah kami. Amin. Bimbing kami ya Allah menuju jalan-Mu yang lurus. Amin. Jalan yang Kau ridhai. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Amin. Bukan jalan mereka yang Kau murkai dan mereka sesat. Yang mereka yang tersesat. Allahumma ya Allah, kepadamu kami menyembah. Kepadamu kami bersandar. Dan kepadamu kami mohon pertolongan. Tutup usia kami dengan membawa iman dan Islam ya Allah. Tutup usia kami dengan membawa amal soleh. Dan tutup usia kami dengan husnul khatimah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Amin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Amin. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, akhirnya saya harus mohon pamit dan simak terus di setiap paginya mulai jam 5 hanya di Bios TV, acaranya Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Selamat beraktivitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.